Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ronaldo Juantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian, memberikan tutorial bagaimana cara memasak nasi untuk nasi goreng. Ya, tentu saya berasumsi bahwa banyak dari kalian itu sudah bisa masak nasi ya. Tapi untuk masak nasi yang digunakan untuk nasi goreng itu agak berbeda, karena jenis nasi yang kita gunakan untuk nasi goreng itu biasanya kita harapkan itu pera gitu ya. Jadi antara bulir beras itu tidak nempel gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Oke, pertama-tama saya juga seperti kalian yang mungkin awalnya itu mencari tutorial di YouTube. Banyak di sana tutorialnya, caranya juga beragam gitu ya, dan saya juga sudah coba satu persatu, dan mungkin yang akan saya berikan ke kalian ini adalah cara paling mudah menurut saya ya, untuk diterapkan. Adapun bagi kalian ya, kembali ke kalian masing-masing gitu ya. Jadi saya sudah mencoba sekian banyak, dan hasilnya itu cenderung tidak konsisten gitu ya. Mungkin karena kurang pengalaman dan lain sebagainya, karena faktor untuk membuat tidak konsisten itu juga banyak gitu. Nah, apa yang akan saya bagikan ini menurut saya memiliki faktor yang lebih sedikit atau paling sedikit untuk membuat hasil yang tidak konsisten. Jadi insya Allah aman gitu ya, hasilnya akan konsisten terus gitu insya Allah. Nah, jadi pertama-tama yang harus diperhatikan adalah pemilihan beras. Jadi beras yang kita perlukan di sini ini tidak harus yang mahal dan bermerek ya, tapi sebagai yang harus digarisbawahi adalah kalau bisa pilih beras yang bulirnya itu utuh ya, bulirnya itu utuh, nggak pecah-pecah. Kenapa? Karena ya kita harapkan kan ya yang pera gitu ya, yang bagus gitu ya. Jadi kalau bisa bulirnya utuh-utuh, karena kalau dia biasanya kalau bulirnya pecah-pecah itu kan beras yang kualitasnya agak di bawah gitu ya, dan cenderung kotor. Jadi itu juga nanti tingkat kotornya itu juga akan mempengaruhi bagaimana beras itu nanti akan menjadi pera atau tidak. Jadi pilih beras yang pera, itu yang pertama ya. Yang kedua tentu harus kita cuci, karena kalau tidak kita cuci, ketika kotoran beras itu ya yang berwarna putih, biasanya namanya apa ya, nah itu kalau nanti kita dalam proses aron itu akan membuat nasi tersebut tuh lengket gitu ya. Jadi kotoran tersebut itu membuat nasi lengket. Jadi semakin bersih kalian nyuci, maka semakin bagus hasilnya insya Allah. Nah, setelah kalian cuci, nah sembari mencuci supaya lebih efektif, kalian juga bisa memanaskan air terlebih dahulu. Bisa pakai wajan ya. Nah, di sini kalau aron pada umumnya itu kan air menyesuaikan dengan jumlah beras. Nah, yang jadi permasalahan adalah tidak semua orang itu tahu takarannya, kadang kebanyakan, kadang kesedikitan. Nah, saya sudah melewati proses itu, maka yang saya temukan adalah yang paling mudah adalah ya udah airnya banyakin aja, airnya banyakin, kemudian entah nanti berasnya sedikit atau banyak itu nggak masalah, karena yang kita lihat nanti itu yang jadi patokan itu bukan jumlah airnya, tapi adalah berasnya itu sendiri. Jadi sembari kita mencuci, sembari kita menyiapkan air panas gitu ya di wajan untuk aron. Nah, sesudah beras dicuci dan airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan beras itu ya yang sudah dicuci tadi ke wajan untuk diaron. Nah, di sini kalian akan memperhatikan ya, perlu diperhatikan bahwa beras kalau baru dicemplungkan ya, baru dimasukkan ke dalam air panas tadi, itu akan memiliki tekstur yang, kalau kalian pernah merebus singkong ya, teksturnya seperti itu. Jadi nah, jadi teksturnya itu bukan tekstur ya,
penampakannya ya, penampilannya itu bakal kayak singkong kalau belum matang gitu, jadi transparan kayak gitu. Nah, jadi ini nanti yang perlu kalian perhatikan perubahannya. Jadi kalau beras baru dimasukkan itu masih transparan seperti itu. Nah setelah itu kalian harus aduk-aduk konstan ya, aduk terus sampai warna berasnya itu yang tadi transparan berubah jadi putih pekat ya, putih seperti ya kalau singkong itu, kalau singkong udah mateng kan putihnya putih pekat. Nah di sini yang harus digarisbawahi bahwa jangan sampai beras itu yang tadi kita aron itu terlalu mengembang sehingga cenderung sudah mateng karena direbus ya, jangan ya, cukup sampai warnanya berubah tadi, dia agak membesar sedikit. Nah sudah sampai situ aja. Nah setelah itu beras yang sudah kita aron tadi masih di atas wajan, kita pindahkan ya, atau kalau di situ ada air nggak perlu dipindahkan, langsung kita cuci, kita bilas. Nah ini kan prosesnya sekali aja ya, jadi kita tidak perlu istilahnya setelah berasnya harus dicuci kemudian dianu seperti di tutorial yang lain, enggak. Jadi setelah kita aron langsung kita cuci aja gitu, jadi enak gitu, enggak apa ya istilahnya, tidak kerja dua kali kalau menurut saya ya. Jadi setelah di aron kita cuci sampai yang lengket-lengket itu hilang, kemudian langsung aja sembari mencuci kalian juga bisa memanaskan dandang yang kita gunakan untuk ngukus. Nah di sini perlu diperhatikan bahwa air dengan batas dandang itu jangan terlalu dekat, karena nanti kalau dia apa itu namanya mendidih, nah air itu harapannya tidak menyentuh lapisan dandang itu ya, jadi yang bawah itu tidak terlalu lembek. Jadi biarkan aja jauh, agak jauh dari batas dandangnya. Nah setelah itu kita masukkan beras tadi yang udah dicuci, beras aron yang udah dicuci. Nah karena basically ya, atau pada dasarnya beras ini sudah agak matang, proses kita mengukusnya juga tidak terlalu lama. Ya kita lihat-lihat aja lah ya. Jadi yang pasti tidak terlalu lama. Kalau kalian misal ngaronnya kurang matang dalam tanda kutip ya, ngaronnya ngukusnya agak lama. Tapi kalau sudah di ngaronnya itu sudah lumayan matang ya, ngukusnya itu tidak terlalu lama. Nah jadi seperti itu ya, seperti yang sudah kalian lihat. Kalau kalian praktekkan ini dengan benar, maka insya Allah beras yang kalian masak tadi insya Allah menjadi nasi yang siap untuk digunakan di nasi goreng gitu ya. Jadi simple, pilih berasnya yang bulirnya utuh, cuci bersih, kemudian aron sampai warnanya berubah, jangan sampai terlalu matang gitu ya, cuci kemudian kukus, udah gitu aja. Jadi insya Allah hasil yang kalian harapkan itu bisa kalian dapatkan. Nah kalau kalian ragu ya terkait nanti takut nempel dan lain sebagainya, kalau main aman ketika kalian ngaron itu boleh kalian tambahkan minyak sayur atau minyak goreng gitu ya, supaya menghindari lengketnya. Seperti yang kalian lihat, hasil nasinya juga bagus. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk tutorial masak nasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman atau ke keluarga kalian yang membutuhkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.